warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Masayunul Zofiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Maktabah Syamilah. Bagaimana sih cara menggunakan Maktabah Syamilah itu? Dan di situ juga saya akan mentahridж sebuah hadis. Baiklah, berikutnya kita akan pindah ke Maktabah Syamilahnya. Baiklah teman-teman semua, di sini kita akan menggunakan atau cara menggunakan Maktabah Syamilah. Nah, setelah kalian mendownload Maktabah Syamilah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita buka aplikasi Maktabah Syamilahnya. Nah, nanti setelah kalian mendownload, ini cover depannya. Nih, ini versi terbaru teman-teman semua. Nah, setelah itu ini ada kitab-kitab. Di sini mau kitab hadis, mau kitab fikih, apapun itu ada semua beserta karangannya. Lanjut, di sini juga ada Al-Qur'anul Karim lengkap 30 juz. Lalu kita beralih ke kaca pembesar. Nah, di kaca pembesar ini, disinilah kita akan mentahridж satu hadis. Nah, sebelum kalian mentahridж atau mencari sebuah hadis, di sini ada beberapa nama-nama kitab, nama-nama tafsir, nama-nama kitab, mau kitab tafsir, mau kitab fikih, ini ada semua di sini. Lalu pindah ke kiri. Di sebelah kiri ini ada bahas sufi. Nah, nanti di sini contreng, matan, hawashi, dan ta'aliqat. Nah, di sini kalian contreng semua tiga-tiga ini. Lalu pindah ke bawah itu ada bahas bikulli majmu'ah. Nah, di sini kalian juga contreng. Lanjut, di bawahnya ini ada kolom. Nah, ini nanti kalian tulis kalimat atau potongan hadis yang kalian cari. Nah, di sini saya akan menulis beberapa potongan hadis yang akan saya tahridж. Baiklah, kita buka keyboard bahasa Arab. Nah, bagi kalian yang belum mendownload, silakan mendownload terlebih dahulu biar kalian lebih mudah untuk mencari hadis. Lanjut, kita akan menulis sebuah hadis. Nah, di sini nulisnya per kata teman-teman ya. Tidak boleh menulis semua potongan hadis. Nanti tidak ada di data pencaharian. Nah, jadi kalian harus menulis kata demi kata. Lanjut, setelah saya menulis beberapa potongan hadis di bawah ini, nah, kita pencet enter. Jangan salah-salah ya teman-teman menulis sebuah hadis. Nah, di sini kita akan mencari beberapa imam yang membahas hadis tersebut. Nah, di sini ada Imam Ahmad. Nah, setelah itu ada Ibnu Majah. Nih, Sunan Ibnu Majah. Setelah itu ada Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Berarti ada 4 imam yang membahas hadis tersebut. Baiklah, setelah kita mencari beberapa imam yang membahas hadis tersebut, nah, lanjut kita akan ke kaca pembesar ini. Nah, sebelumnya kita baca hadis tersebut. Kita baca hadis dulu ya teman-teman. Haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim an Sa'di bin Jabir an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamil ashurah. Qalu ya Rasulullah wala jahadu fi sabilillah. Qala wala jahadu fi sabilillah ila raja kharaja bi nafsihi wa malahu falam yarji min dzalika bi syai'in. Nah, lanjut kita ke kaca pembesar. Nah, setelah ke kaca pembesar tersebut, nah, kita cari di sini. Nih, di sini kan ada yumkinu bahas saya juzu min ismi kitab. Nah, ini kita disuruh nyari nama kitabnya atau nama pengarangnya atau yang imam tadi kan. Nah, ada nama sunan-sunannya. Lanjut kita akan mencari sunan apa aja sih yang membahas. Nah, ternyata ada 4 imam kan yang tadi yang membahas hadis tersebut. Nah, kita cari hadisnya. Akan tetapi saya selaku yang mentahridж hadis, saya ingin membahas
Sunan At-Tirmizi saja. Nah, karena di beberapa Sunan Abu Dawud itu ada yang tidak ada jar wa ta'dilnya. Jadi kita ke Sunan At-Tirmizi. Nah, kita hanya fokus ke Sunan At-Tirmizi. Setelah itu kembali ke teropong ini. Nah, di ujung sini ada teropong kan teman-teman. Nah, kita pencet sini. Kita tekan. Nah, sudah itu kita cari, biasanya di ujung sini ada tombol atau simbol orang dan titik 3. Kita cari di antara tiga harusnya. Nah, ternyata ada. Nah, yang pertama ini yaitu at-takhrij, yang kedua itu at-tarjim, yang ketiga thariqul hadis atau jalannya hadis. Nah, kita pencet thariqul hadis terlebih dahulu. Nah, lihat ya, di sini ada hadis, ada kitab-kitabnya juga, ada beberapa kitab, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi Bashar, Musnad Abi Thayalis. Nah, lanjut kita ke at-tarjim. Kita akan melihat siapa aja atau nama-nama pengarangnya. Nah, di sini ada Hanat. Siapa sih Hanat ini? Siapa sih nama lengkap Hanat? Oh, ternyata nama lengkapnya Hanat ini Hanat bin Sari bin Musa'id bin Abi Bakar bin Syibra bin Sa'ifat bin Umar bin Zarah bin Adas bin Zaidah bin Abdullah bin Daram. Nah, ternyata ada kunianya. Kunia ini nama panggilan atau nama pasaran lah yang sering disebut itu Abu Sariyah. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 1502 Hijriah dan wafat pada 243 Hijriah di Kufah. Nah, adapun Abu Hanat atau Hanat bin Sariyah ini dijulukin Sikoh orangnya. Sikoh. Nah, lanjut ke Abu Muawiyah. Nah, siapa sih nama Abu Muawiyah? Kita sering berjumpa Abu Muawiyah, tapi kita tidak tahu siapa nama aslinya. Nama aslinya yaitu Muhammad bin Khazim. Nah, beliau ini sering dijulukin Abu Muawiyah atau dipanggil Abu Muawiyah. Beliau lahir pada tanggal 113 Hijriah dan wafat 194 atau 195. Nah, beliau juga sikoh ternyata oleh Ibnu Hajar. Pendapat beliau ini sikoh. Nah, sikoh ahfaz nasili hadithi a'mash waqad yahim fi haddathi ghairuhu. Nah, watiba indi zahabinya sabit fil a'mash wa kana marji'ah. Setelah itu kita pindah ke A'mash. A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran. Sering kan di hadis itu ada namanya. Terus Ghalibnya A'mash Al-Hafiz Syekh Islam. Beliau sering dijuluki Abu Muhammad. Nah, beliau ini tinggalnya di Kufah. Beliau ini lahir pada tanggal 61 Hijriah pada hari perperangan Husain atau Hasan, kayak gitulah. Waqala Ibnu Habban walada qabla maktul Hasan bisnataini, dan beliau wafat, kata Abu Awanah wa Abdullah bin Daud, beliau wafatnya pada tanggal 147 Hijriah. Nah, perjalanan beliau ini di Mekah, dan beliau menurut pendapat Ibnu Hajar sikoh juga, sikoh hafiz, araf bil Qur'an wa likanu yadlis, dan rotiba indi zahabinya al-hafiz ahad a'lam. Lanjut ke Muslim. An Muslimin huwa batinun wa huwa ibnu Abi Imran. Nah, nama beliau ini Muslim bin Imran. Wa yaqulu ibnu Abi Imran. Ada yang mengatakan Abi Imran. Nah, wa yaqulu, dan ada yang mengatakan juga Abi Abdullah. Ternyata banyak ya nama beliau ini menurut pendapat yang lain. Lalu beliau juga dijulukin Abu Abdullah. Nah, nasabnya Kufi, ala kata riwayatnya Ibnu Sanata Ibnu Salim bin Salim. Dan dia juga dijuluki Ibnu Hajar dan
Ibnu Hajar ini mengatakan hadis beliau ini sikoh, atau pendapat beliau ini sikoh. Setelah kita ke biodata para perawi itu, lanjut kita ke jarh wa ta'dil, teman-teman. Nah, dari Hanat dulu kita jarh wa ta'dilnya. Oh, ternyata banyak sekali periwayat yang mengatakan hadis beliau ini. Ada Ahmad bin Hanbal, Ibn Hamban, Ibnu Hajar, Dahabi, An-Nasai, Muhammad bin Abdullah bin Namir, dan lain-lainnya. Nanti kita sebutkan satu persatu pendapat mereka-mereka ini. Dari Ahmad bin Hanbal terlebih dahulu. Qala Ahmad bin Hanbal, alaikum binahdadi tahdib at-tahdibu. Nah, jadi menurut Ibnu Hanbal ini atau Ahmad bin Hanbal ini mengatakan bahwa hadis beliau ini tahdib. Nah, apa sih tahdib itu? Jadi maksud dari tahdib itu sempurna. Berarti Ahmad bin Hanbal ini mengatakan bahwa hadis beliau ini sempurna. Lanjut kita ke Ibnu Haban. Nah, ternyata disebutkan bahwa Ibnu Haban ini thiqah dan sempurna juga. Beliau ini mengatakan bahwa hadisnya atau sanadnya ini thiqah dan sempurna. Nah, lalu ke Ibnu Hajar juga mengatakan hadis yang ini nih juga thiqah. Nah, dekat dari penyempurnaan. Lalu Dahabi juga mengatakan bahwa hadis ini riwayat pada kitab ke-6 atau imam yang ke-6 itu. Terus An-Nasai juga mengatakan thiqah. Nah, banyak sekali para ulama kita atau para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini thiqah. Nah, ternyata Abu Hatim Razi ini mengatakan hadis ini shadiqah atau jujur. Nah, dan juga sempurna. Nah, Muslimah bin Qasim juga mengatakan thiqah. Lalu Ad-Darimi mengatakan bahwa hadis ini juga hadis fi sahih, hadis pada sahih. Wa kadzalika Ibnu Haban wal Hakim wa Abu Ali Tawis wa Abu Muhammad Darimi wa Ibnu Jarad ikmal, sempurna. Ternyata hadis ini sempurna dan thiqah. Para ulama menyepakatkan bahwa hadis ini thiqah. Lalu kita ke Abu Muawiyah. Nah, ke Abu Muawiyah ini kita tidak tahu apakah hadis penyampaian dari beliau ini thiqah ataukah sempurna, kita tidak tahu. Nanti kita teliti. Nah, dan sedangkan yang Hanan ini banyak mengatakan riwayat yang beliau sampaikan itu thiqah atau sempurna. Lanjut kita ke Abu Muawiyah. Setelah itu di Abu Muawiyah ini banyak juga yang meriwayatkan. Yang pertama Abu Muawiyah Dhariri. Nah, apa sih? Apakah beliau mengatakan bahwa hadis yang beliau sampaikan sempurna? Dan kita baca dulu. Waqala Ahmad bin Daud Harani sami'ta Abu Muawiyah Dhariri yaqulu basarah kanu alayya ayala indal a'mash tahdibu kamal. Oh, ternyata juga sempurna beliau mengatakan. Nah, lalu ada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini juga mengatakan sempurna. Waqala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal sami'ta Abu Yaqul kana Abu Muawiyah idza sa'ila an ahadithi, dan lain sebagainya. Pokoknya hadis yang disampaikan oleh Abu Muawiyah ini sempurna, sama kayak Hanat. Lalu Ibn Hamban mengatakan bahwa hadis ini thiqah dan juga sempurna, sama kayak periwayatan Hanat tadi. Lalu pindah ke Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini mengatakan thiqah. Ahfazun nasi li haditsil a'mash wa qadihim fi hadithi ghairuhu takrib tahdib. Mendekatkan penyempurnaan, berarti beliau ini mengatakan thiqah dan dekat dengan sempurna. Nah, Ibn Kharish juga mengatakan hadis beliau ini thiqah. Nah, Zahabi juga mengatakan bahwa hadis ini juga sahih. Nah, sahih ternyata. Nah, dan Ajali juga mengatakan thiqah.
An-Nasai juga mengatakan siko hadis ini dan juga sempurna. Lalu kita pindah ke A'mash. Nah, A'mash ini kita tidak tahu apakah yang disampaikannya itu siko atau sempurna atau shadhiq, kita tidak tahu. Nah, ini kita teliti dulu dari beberapa periwayatan. Nah, Abu Hatim Razi ini kita baca dulu nih. Kita cari apakah hadis ini siko menurut dia, menurut beliau, apakah hadis ini shadhiq, jujur, ataukah hadis ini tahdzib, sempurna. Nah, banyak beliau menyampaikan bahwa hadis ini tahdzib, sempurna. Nah, berarti hadis ini menurut beliau juga sempurna. Lalu Abu Daud saja Satani ini mengatakan juga ikmal tahdzib, sempurna juga. Dalam kitab Ajri yang beliau sampaikan. Lalu Abu Zara Ar-Razi ini mengatakan juga sempurna, ikmal tahdzib kamal, mengatakan juga hadis yang beliau sampaikan itu sempurna. Nah, lalu Az-Zahabi mengatakan sahih lisanul mizan. Ternyata beliau mengatakan hadis yang beliau atau A'mash ini mengatakan ini yang beliau sampaikan itu sahih. Lanjut ke Ajali. Wa qala Ahmad bin Abdullah Ajali kana thiqah hibat fil hadis. Wa kana mihdal ahlul Kufah fi zamanih yaqulu innahu dhara lahu arba'at alaf haditha wa lam yakun lahu kitabah wa kana yaqra'u Qur'an wa ra'su fih. Dan sebagainya. Dan sempurna. Beliau juga menyampaikan bahwa hadis yang beliau sampaikan sempurna. Nah, lanjut kita ke An-Muslimin. Nah, ternyata Abu Hatim Razi mengatakan siko, pendapat beliau, apa yang beliau sampaikan itu siko, termasuk hadis ini. Nah Abdurrahman qala sa'il abi an Muslim batinu faqala siko. Nah, mengatakan siko hadis ini. Dan jarh wa ta'dil ibni Abi Hatim, jarh wa ta'dilnya dari Abi Hatim. Lalu kita pindah ke Ahmad bin Hanbal juga mengatakan qala Abu Hasan Maimuni berkata an Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Mansur an Yahya bin Mu'in wa Abu Hatim wa Nasai mengatakan hadis ini juga thiqah dan tahdzibu kamal, sempurna. Nah, Ibn Haban juga mengatakan dan disebutkan bahwa hadis ini thiqah atau dhahabi tahdzib. Nah, berarti hadis ini sebagian para ulama atau periwayatan hadis mengatakan thiqah dan tahdzibu kamal, tahdzibu at-tahdzib, sempurna atau sangat sempurna. Jadi sanad dari hadis tersebut sebagian perawi mengatakan thiqah. Nah, baiklah, inilah cara penggunaan dari Maktabah Syamilah, teman-teman semua ya. Nah, kalau kalian masih tidak paham, mohon maaf dari saya sendiri yang menjelaskan. Saya mohon maaf kalau tidak ada penjelasan dari saya. Dan mungkin penyampaian saya ini kurang jelas atau kurang mengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan inilah mungkin cara saya mentahrid salah satu hadis atau menggunakan Maktabah Syamilah yang saya mengerti. Baiklah, terima kasih semua sudah menonton video saya.